Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai revenue recognition bagian long term construction contract. Saya akan membahas contoh soal yang saya ambil dari buku Keso Intermediate Accounting edisi ketiga dari P18.9. Oke, berikut soalnya. Shanahan Construction Company, dia memiliki kontrak untuk membangun parking kompleks, ya, dan diestimasi akan memakan biaya $600.000 dan butuh waktu 3 tahun untuk membangun parking kompleks tersebut. Kemudian kontraknya ini seharga $900.000. Ya, artinya Shanahan ini akan menagih customer-nya sebesar $900.000. Nah, berikut data terkait dengan konstruksi. Cost to date tahun 2019, $270.000. Ini maksudnya apa? Sampai dengan akhir tahun 2019, perusahaan telah mengeluarkan uang sebesar $270.000. Cost to date 2020, $450.000. Ini artinya sampai dengan akhir tahun 2020, perusahaan telah mengeluarkan uang $450.000. Cost to date 2021, $610.000. Kemudian ada estimated cost to complete tahun 2019, $330.000. Artinya apa? Untuk menyelesaikan proyek ini, perusahaan masih butuh biaya $330.000. Ya, di tahun 2020 $150.000. Artinya untuk menyelesaikan proyek ini perusahaan membutuhkan uang $150.000. Kemudian progress billing to date. 2019 270, 2020 550, 2021 900.000. Terus cash collected to date-nya 2019 240.000, 2020 500.000, 2021 900.000. Nah, di sini hati-hati di soal ini dia menggunakan kata progress billing to date dan cash collected to date. Artinya apa? Angka-angka ini adalah angka akumulasi. Contoh, di tahun 2020 progress billing to date-nya 550.000. Artinya apa? Sampai dengan akhir tahun 2020 perusahaan telah menagih customer-nya sebanyak 550.000. Nah, untuk yang cash collected to date tahun 2020, 500.000, ini artinya apa? Sampai dengan akhir tahun 2020, cash yang telah diterima oleh si Shanahan Construction Company ini adalah sebesar 500.000. Nah, pertanyaan saya, berapa progress billing tahun 2020? Atau berapa cash collected tahun 2020? Yang jelas kita mesti kurangi dengan progress billing tahun 2019 dan cash collected tahun 2019. Jadi jawabannya progress billing tahun 2020 adalah sebesar 550.000 dikurang 270.000. Untuk cash collected 2020 adalah sebesar 500.000 dikurang 240.000 yaitu sebesar 260.000. Ya, nah cash collected tahun 2021 berapa? 900.000 dikurang 500.000. Ya. Nah, pertanyaannya, menggunakan percentage of completion method, hitunglah estimated gross profit yang akan diakui selama periode konstruksi. Terus kalau yang B, menggunakan cost recovery method, hitunglah estimated gross profit yang akan diakui selama periode konstruksi. Oke, untuk soal ini terkait dengan long term construction contract ini merupakan bagian dari revenue recognition over time. Nah, beda dengan yang soal yang kita bahas di video kemarin bahwa apabila kita menjual barang, kita boleh mengakui pendapatan ketika kita telah menyerahkan barangnya atau telah mengirim barangnya. Nah, tapi kalau untuk yang construction ini berbeda sedikit. Kenapa? Karena butuh waktu lama untuk bisa menyelesaikan konstruksinya. Ya, jadi perusahaan diperbolehkan mengakui revenue over time. Jadi bukan ketika konstruksinya telah selesai dikerjakan, tapi boleh bertahap. Ya. Nah, untuk yang A ini kita menggunakan percentage of completion. Jadi kita mengakui pendapatan
berdasarkan persentase penyelesaian proyek tersebut. Contoh misalkan di tahun pertama perusahaan telah menyelesaikan 30%, artinya perusahaan boleh mengakui revenue 30%. Untuk menentukan apakah revenue recognition over time atau bukan, kalian bisa baca di buku textbook. Di situ ada 3 kriteria. Apabila perusahaan memenuhi 1 dari 3 tersebut, maka perusahaan akan mengakui revenue over time. Nah, kita masuk dulu ke jawaban dari soal ini. Untuk yang A, apabila perusahaan menggunakan percentage of completion method. Kita bikin dulu tabel yang ini biar lebih gampang. Ya, coba dilihat dulu tabel yang ini, yang atas ini. Kontrak price-nya 900.000. Artinya si Shanahan ini akan menagih customer-nya sebesar 900.000. Ya. Nah, di tahun 2019 cost to date-nya 270.000. Dan dibilang cost to complete-nya 330.000. Artinya apa? Estimasi total cost-nya 600.000. Untuk menyelesaikan proyek parking kompleks itu, si Shanahan ini membutuhkan uang 600.000. Ya, nah, dan dia menagih customer-nya 900.000. Artinya apa? Estimasi total gross profit untuk Shanahan Company ini sebesar 300.000. Oke, kemudian kita hitung persen complete per akhir tahun 2019. Di tahun 2019, perusahaan telah mengeluarkan uang 270.000 dolar. Ya, dan diperkirakan dia masih butuh uang 330.000 dolar. Jadi berapa persentase penyelesaian proyek ini di tahun 2019? Kita hitung dari cost to date-nya dibagi total cost-nya. Dari 600.000 total biaya yang diestimasi akan dikeluarkan oleh perusahaan telah mengeluarkan uang 270.000 tahun ini. Ya, artinya perusahaan telah menyelesaikan 45% dari proyeknya. Ya, jadi persen komplit itu dihitung berdasarkan cost yang telah dikeluarkan. Kemudian, di tahun 2020, cost to date-nya 450.000. Artinya sampai dengan akhir tahun 2020, perusahaan telah mengeluarkan uang 450.000. Dan perusahaan masih butuh 150.000 untuk menyelesaikan proyeknya. Ya, artinya total cost-nya masih sama 600.000. Estimasi gross profit-nya juga masih sama 300.000. Nah, berapa persen complete-nya? 450.000 dibagi 600.000. Artinya perusahaan telah menyelesaikan 75% dari kontraknya, dari proyeknya. Oke. Nah, kemudian di tahun terakhir, tahun 2001, cost to date-nya 610.000. Artinya selama 3 tahun ini perusahaan telah mengeluarkan uang 610.000. Estimated cost to complete-nya 0. Artinya apa? Proyeknya sudah selesai. Ya. Nah, estimated total cost-nya 610.000. Kalau cost-nya 610.000, artinya gross profit-nya 290.000. Ya, ini berbeda nggak masalah ya. Karena kan ingat, ini hanya estimasi nih, estimated cost to complete, estimated total cost, estimated total gross profit. Tapi di sini finalnya 290.000 gross profit-nya. Dan di sini persen complete-nya 100%. Jurnal yang akan dibuat oleh perusahaan ya terkait dengan konstruksi. Yang pertama adalah cost-nya. Jurnalnya construction in process pada material, cash, payable atau dan sebagainya. Nah, di tahun 2019 berapa cost-nya? Cost-nya adalah sebesar 270.000. Oke, di tahun 2020 berapa cost-nya? Di sini cost to date-nya 450.000. Ya, total cost sampai dengan tahun 2020 450.000. Nah, jadi berapa cost hanya di tahun 2020? Yaitu sebesar
450.000 dikurang 270.000. Jadi, cost tahun 2020 180.000. Di tahun 2021 berapa cost-nya? Sama perhitungannya. Cost to date sampai dengan tahun 2021 610.000. Ya, di mana cost to date 2020 450.000. Artinya cost di tahun 2021 hanya sebesar 160.000. 610 dikurang 450. Oke. Kemudian untuk billingnya. Ketika perusahaan menagih customer-nya, perusahaan akan bikin jurnal accounts receivable pada billings on construction in process. Nah, berapa? Kita lihat soalnya. Progress billing to date tahun 2019 ini 270.000. Artinya sampai dengan tahun 2019, perusahaan telah menagih 270.000. Oke, ini tahun pertama ya. Kemudian tahun kedua. Progress billing to date-nya 550.000. Sampai dengan akhir tahun kedua, perusahaan telah menagih 550.000. Tahun pertama 270.000. Jadi berapa tagihan di tahun keduanya? Yaitu selisihnya ya. 550 dikurang 270, yaitu sebesar 280. Kemudian tahun ketiga, 900.000. Di akhir tahun ketiga, perusahaan telah menagih seluruhnya, yaitu sebesar 900.000. Nah, berapa tagihan di tahun 2021 sendiri? 900.000 dikurang 550.000. Jadi, 350.000. Untuk penerimaan kas-nya. Ketika menerima cash dari customer-nya, perusahaan akan menjurnal cash pada account receivable. Tahun 2019, 240.000. Oke, tahun kedua, totalnya 500.000. Artinya di tahun kedua ini, perusahaan menerima cash sebesar 260.000. 500.000 dikurang 240.000. Nah, di tahun terakhir, perusahaan telah menerima cash seluruhnya, 900.000. Nah, berapa cash yang dia terima di tahun 2021? 900.000 dikurang 500.000. Jadi, sebesar 400.000. Berhubung ini durasinya kepanjangan, jadi saya akan split penjelasan soal ini di 2 video. Untuk penjelasan berikutnya akan ada di video berikutnya. Oke, terima kasih.